uh, warisan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan baru, terutama kita bahas tentang isu keuangan, ya. Not interested, tapi tetap aja dapat. Gimana itu caranya menghilangkan? Ya itu Kominfo kerjanya. Oh, ternyata mereka juga. Kominfo kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program kami berdua, conversation between antara sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi yang baru saja pulang dari haji. Selamat, mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin ya Allah, amin. Yang keberapa kayak gitu, tapi nggak usah diomongin keberapanya. Tapi alhamdulillah amin, ya. Masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk hadir kembali di rumah Allah. Bang Nursi, ini waktu Republik Bang Nursi tinggalkan, berbagai macam persoalan terjadi. Ya salah satunya ya rupiah sudah melewati 16.000 dan sepertinya kok rezim juga tenang-tenang saja kayak gitu kan dalam konteks ini. Tapi di masyarakat tentu saja gejolak-gejolak itu ya pasti terjadi. Ya, walaupun kalau dilihat ke pasar harga sembako, harga ini ya naik turun sih sebetulnya. Waktu itu ada sempat mahalnya setengah mati saya di kampung, ya harga cabai mahalnya setengah mati dan sebagainya. Nah sebetulnya ini kan beberapa bulan lagi kita akan ada suksesi pemerintahan. Di setiap suksesi pemerintahan memang biasanya terjadi itu yang namanya kayak saling statement itu akan muncul dari rezim yang sedang berkuasa, kemudian bagaimana dari respons atau persiapan dari rezim yang akan datang di dalam menghadapi kondisi ekonomi, terutama kali ini kita bahas kondisi keuangan, kayak gitu kan, keuangan negara. Kalau kita selalu kan bahas tentang keuangan negara, apakah kita inflasi, apakah kita defisit, bagaimana APBN direncanakan terutama untuk 2024 APBN-nya diputuskan kira-kira bulan September ya? September atau Oktober? Kalau September ini masih anggota DPR yang lama atau anggota DPR yang baru, walaupun sebetulnya masih cukup banyak incumbent-nya pemerintahan yang lama kayak gitu ya. Jadi sebelum ada DPR yang baru. Jadi warisan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan baru, terutama kita bahas tentang isu keuangan ya. Kadang-kadang kita belajar banyak kayak gitu ya dari bagaimana sebetulnya isu keuangan kita. Dulu juga ada kan video yang kita bahas tentang uang kayak gitu ya, uang jadi komoditi, uang inflasi. Kita bicara tentang bagaimana government, bagaimana pemerintah dengan hutang luar negeri yang selalu menumpuk dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat anggaran tahun depan misalnya, bagaimana statementnya Sri Mulyani, Bang? Pemerintah harus membayar atau bagaimana seperti itu. Tapi pada saat yang sama juga global politicsnya juga mempengaruhi. Kalau kita lihat bagaimana FedEx gitu ya menentukan suku bunga, bagaimana kemudian nanti BI juga menentukan suku bunga, semuanya ini rentetan. Tentu saja FedEx juga dipengaruhi oleh bagaimana perang di Israel dan Palestina. Kemarin saya ketemu dengan kawan saya dari Wisconsin University, dia sedang datang ke Indonesia. Isu-isu tentang demonstrasi di sana, mereka juga sangat kritis terhadap bagaimana penggunaan anggaran. Nah, kalau kita lihat konteks domestik persoalan keuangan, ini kan udah tinggal beberapa bulan lagi akan terjadi perubahan pemerintahan, walaupun anaknya rezim hari ini ya, RI1 hari ini juga akan menjadi wakil presiden. Cuma sejauh mana pemerintah lama ini nanti mempengaruhi sebetulnya posisi keuangan, posisi APBN dari negara kita, posisi hutang negara kita lah. Kita diskusikan nih, Bang. Apakah statement-statement dari Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan rezim ini itu sebetulnya dia mengantarkan apa yang akan terjadi di 2024 atau di
di era pemerintahan baru, ataukah sebetulnya memang di setiap suksesi pemerintahan akan selalu terjadi sebetulnya perang apa ya kayak gitu namanya, perang statement, perang urat saraf, perang dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu juga terjadi tidak hanya di Indonesia sih, kalau saya baca di beberapa ya di Amerika lah, kita kan dalam konteks kalau kita bicara FedEx gitu ya Amerika di dalam konteks itu. Nah, melihat persoalan ini kira-kira kita mau membahasnya bagaimana Bang? Nanti apakah kemudian juga kondisi keuangan ini tidak hanya pada level negara tapi juga level masyarakat, apalagi nanti di bulan November akan ada pilkada serentak provinsi, kabupaten, ini juga akan mempengaruhi seluruh keuangan baik negara maupun masyarakat kayak gitu ya, terutama partai politik, tapi masyarakat pemilih bisa saja ini juga panen lagi di dalam konteks money politics lah. Terus kira-kira di 2024 kita masih punya uang nggak dalam konteks itu? Oke. Yang pertama, kalau pertanyaannya apakah di akhir 2024 kita masih punya uang atau tidak, tentu kita harus melihat realisasi APBN 2024 per Mei kita lihat, terakhir Mei. Itu kalau, sudah ada perubahan APBN belum? Belum ada APBNP. APBNP ya belum maksudnya. Kalau kita lihat perubahan, kalau kita lihat APBN hingga 31 Mei, maka ini menarik di sini. Mereka punya target keseimbangan primer tetap negatif. Target mereka di APBN 2024 itu keseimbangan primer negatif 25,5 triliun. Artinya mereka membutuhkan biaya dari luar untuk membayar pokok dan bunga itu dengan posisi menambahkan 25,5 triliun sebagai bagian dari defisit sebesar 522,8 triliun. Artinya kalau kita mau bilang APBN 2024 itu defisit 522,8 triliun, yang berarti pembiayaannya 522,8 triliun, maka di dalamnya sudah mencakup keseimbangan primer, menutup keseimbangan primer yang negatif sebesar 25,5 triliun. Bagaimana realisasinya? Realisasinya ternyata menarik di sini. Keseimbangan primernya masih positif. Keseimbangan primer masih positif sebesar 184,2 triliun. Nah, ini nanti bisa kita lihat keseimbangan primer yang 184,2 triliun itu seakan-akan menggambarkan bahwa APBN masih punya likuiditas. Seakan-akan, saya bilang. Seakan-akan punya. Apalagi pembiayaan sudah cair sebesar 84,5 triliun pinjaman. Sudah cair 84,5 triliun. Artinya kalau mau kita lihat keseimbangan primer 184,2 triliun ini kan carry over. Iya. Carry over dari 2023. 2023. Pindah ke 2024 carry over. Per Mei tersisa 184, lalu dia sudah cairin pinjaman 84,5. Artinya sesungguhnya di APBN sudah ada dana tersedia paling tidak 268,7 triliun. 267,8 triliun ini juga bisa kita lihat dari perpajakan yang sudah terambil 37 penerimaan perpajakan nih. Sudah dapat di sini 37,6 triliun kalau penerimaan perpajakan nih. Tinggi dia di situ. Kepabeanan juga tinggi. Sementara PNBP sudah cari 51,1 triliun. Artinya sesungguhnya kalau melihat angka-angka ini kesannya APBN tidak kekurangan likuiditas. Namun pertanyaannya, kenapa mesti digagas tapera? Nah, satu. Yang kedua, kenapa mesti digagas pajak bagi sepeda? Sepeda aja dipajaki. Iya, menarik kan? Menarik di situ. Gagas bagi pajak bagi sepeda, digagas tapera. Nah, jawabannya cuma satu. Ada orang yang begitu kepingin serta-merta membiayai penyelesaian IKN. Ya larinya juga itu. Itu yang jadi artinya sesungguhnya surplus APBN pada realisasi 31 Mei 2024 ini, surplusnya nih yang saya sebut tadi angka-angkanya sebesar minimal saya ngambil dari keseimbangan primer dari pembiayaan deh yang sudah cair
keuangan primer masih ada 184,2 triliun, masih ada lagi 84,5 triliun, berarti ada 268,7 triliun. Saya kemudian lihat perpajakan yang segitu, lalu belanjanya juga cuma artinya kalau dilihat dari segi teksnya 37 tadi ya. Iya, kalau dilihat dari pendapatan negara 40,1, belanja negara 34 kan masih ada sisa. Masih ada sisa sekitar masih ada sisa 5,7 triliun. 5,7 triliun ditambah 268 masih gede dong. Kan gitu logikanya. Jadi carry over-nya itu sekitar 270 sekian. Nah, kenapa 270 itu image yang berkembang di publik? Ini menarik nih. Image yang berkembang di publik lalu kemudian munculnya sebagai APBN kering likuiditasnya. Gitu. Apa indikatornya? Semuanya beberapa instansi mengalami kesulitan pembiayaan. Nah, jawabannya tadi, ada orang yang ingin serta-merta menyelesaikan IKN. Ada yang mau dipakai IKN masih nggak cukup itu. Nggak cukup, itu kan nggak cukup, itu jawabannya. Nah, dari situ kita mesti ngelihat, lalu kenapa Sri Mulyani menyatakan pemerintahan yang akan datang dalam 3 tahun ke depan, 2025, 2026, 2027 akan menanggung pembayaran pokok dan bunga sebesar 2.405 triliun. Wah, kan mengerikan nih. Wih, itu per tahun atau 3 tahun? 3 tahun. Jadi 2025, kalau dibagi 3, 2025. Ya, 25. Di tabel pemirsa, nanti kita sampaikan di situ. Bisa kita lihat ada tabel pemirsa di situ, misalnya pinjaman, dilihat di halaman 4. Di halaman 4 situ kelihatan. Di halaman 4 bisa kelihatan. Misalnya pada 2025 pembayaran pokok 705,5, pembayaran bunga 94,83 gitu ya. Di 2026 pembayaran pokok 703, lalu bunganya 100,19. Di 2027 pembayaran pokok 695,5, pokoknya 107,11. Sehingga di total menjadi sekitar 2.405 triliun. Bahkan mereka punya proyeksi profil jatuh tempo utang pemerintah pusat itu sudah sampai dengan 271, Husnul. Sampai dengan 271. Mereka sudah angka yang kita tampilkan ini angka sampai dengan 271. Nah, di 271 itu di akhirnya perkiraannya adalah 644,4 triliun ditambah dengan 16,24 triliun. Itu angka terakhirnya. Logikanya. Pertanyaan pokok, ada apa dengan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa dalam 3 tahun ke depan APBN dibebani 2.405 triliun, padahal anggaran cuma 3.325 triliun. Maksudnya apa nih? Tapi makanya pertanyaan saya tadi itu adalah apakah itu di dalam 3 tahun itu ataukah itu tahun depan? Bahwa suksesi pemerintahan akan biasa pemerintahannya saling meneror atau meneror pemerintahan baru. Terus ini maksudnya apa? Gitu. Saya teringat peristiwa 2004. Pernah gitu juga. Ketika Husnul menjadi KPU, SBY menang. Dulu Menkeu-nya kan dari UI juga. SBY menang, ya kan? Lalu Budiono menyatakan APBN tersisa cuma tinggal 100 sekian triliun. Itu kan pernyataan. Sekarang maksudnya apa? Maksudnya adalah berarti APBN nanti di bawah SBY akan kesulitan pendanaan kan? Pertanyaannya, itu teror bukan? Teror. Jatuhnya juga teror, kembali lagi teror. Padahal kan mereka juga di dalam konteks itu. Apalagi kalau kita bahas tentang politik ekonomi, terutama Kementerian Ekonomi, itu kan belum pernah keluar dari ideologi yang ada. Nah, kalau sudah kenapa begitu? Maka sampai pada pemikiran begitu, maka pertanyaannya, bukankah utang ini termasuk utang yang diciptakan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik? Pakai terbaik dong. Dia sangat sering mendapatkan award Menteri Keuangan terbaik, tapi kan terbaiknya karena ngutang. Dia Menteri Keuangan terbaik karena berhutang lagi. Itu teman sekampus loh. Emang teman kenal baik dulu kenal baik. Jadi poinnya adalah apa sih sebenarnya maksudnya ucapan kayak gini? Ini teror, ini pernah diucapkan oleh Budiono ketika 2004 sampai akhirnya mereka masuk lagi dalam kabinet. Ini juga bisa jadi, saya menduga. Bisa jadi ini pun dalam rangka memastikan bahwa yang akan duduk lagi di sektor-sektor yang ngerti itu adalah orang-orang mereka. Jadi sangat salah ya teror meneror itu ya.
Makanya orang yang selalu mengatakan teror, padahal dia terrorist themselves. Iya. Tapi ini bukan teror dalam arti yang seperti itu, tapi this is also terrorizing. Ya, teror. Kalimatnya tepat benar. Terrorizing. Nah, ini terbukti kan mereka Sri Mulyani adalah penguasa keuangan bukan 10 tahun. Bukan, dia penguasa keuangan 20 tahun. 20 tahun. Jadi apa? Hasil dari pengelolaan keuangan negeri ini. Apakah mereka memang tidak punya power untuk itu? Kan? Ataukah ada ideologi di balik itu dengan liberalisme yang kemudian mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, nggak peduli dengan rakyat? Itu. Dan dolar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Loh, kalau Anda adalah bagian dari pencipta utang dengan struktur yang nanti pemirsa bisa lihat di screen kayak gimana ceritanya, maka pertanyaan berikutnya, kenapa justru dengan utang yang Anda ciptakan sebesar 8.330 berapa nih? Saya mau mengungkapkan dengan angka yang tepat. 8.338 triliun, 43 gitu ya. Posisinya di posisi di bawah 1 tahun 600 triliun, 1 sampai dengan 3 tahun 1.762 triliun, 3 sampai dengan 5 tahun 1,480 triliun. Waduh, pokoknya sampai akhirnya jumlahnya 8.338,43 triliun. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa dengan utang yang Anda ciptakan itu tidak kemudian memperoleh manfaat untuk penguatan rupiah? Kan gitu pertanyaannya. Ya, penguatan rupiah. Kok tidak terjadi? Kemudian penguatan APBN. Iya. Nah, begitu sampai penguatan APBN, itu nanti masuknya ke teori ICOR. Incremental Capital Output Ratio, yang menunjukkan bahwa salah satu negara yang terburuk dalam Incremental Capital Output Ratio di kawasan Asia adalah ASEAN adalah negeri kita. Saya kepingin usul yang ngomong walaupun datanya kita punya. Ini di depan saya ada datanya, negeri kita kok jelek juga kayak gitu. Jadi dari sini, mari kita lihat sekarang. Dengan Filipina aja. Oke. Mari kita lihat sekarang. Apa yang kita lihat? Fluktuasi nilai tukar Husnul. Di halaman 1. Iya. Di halaman 1, ini kita punya 3 tesis di sini Husnul. Iya. Tesis pertama, something beyond the numbers. Tesis pertama adalah bagaimana Soekarno jatuh, lalu kemudian dari Soeharto ke 1968 sampai ke 1997 berapa sebenarnya. Lalu kemudian dari 1997 sampai dengan posisi sekarang Juni 2024 berapa sebenarnya. Di halaman 1 Husnul. Iya, ini gambarnya lihat fluktuasi nilai tukar rupiah. Judulnya fluktuasi nilai tukar rupiah. Kalau kita belajar dari grafik ini Husnul, maka tergambar bahwa begitu nilai tukar dilepas ke pasar, begitu nilai tukar dilepas dalam kebijakan free floating exchange rate namanya, dilepas ke pasar, maka rupiah tidak pernah memperoleh tingkat kestabilan yang dalam kondisi wajar. Artinya sesungguhnya dari aspek moneter, saya ingin mengatakan aspek moneter dulu. Dari aspek moneter, karena tujuan moneter adalah nilai tukar yang stabil dalam harga yang wajar. Itu undang-undang menyatakannya begitu. Maka dilihat dari perspektif nilai stabilitas rupiah dalam harga yang wajar, sesungguhnya tidak terjadi. Apa indikatornya? Indikator pertama. Di era Soekarno, sebelum dia jatuh, maka rata-rata harga rupiah terhadap US dollar adalah 324 rupiah, 1 dolar. Soekarno. Dari Soekarno ke Soeharto. Dan waktu di posisi sampai dengan 67, 68. Iya. Segitu. Ya segitu. Rata-ratanya 324 rupiah. Iya. Tapi begitu mulai Soeharto berkuasa sampai dengan Soeharto jatuh, yang terjadi adalah rata-rata nilai tukar 1 dolar ke itu 1.330 rupiah. Makanya Anda bisa lihat grafiknya stabil. Kenaikannya tidak meroket. Padahal kita bisa lihat di situ. Tapi sejak 97 Juli 97 ketika dilepas ke pasar bebas, Juli 1997 ketika dilepas ke pasar bebas, hingga Juni 2024, Anda bisa lihat grafiknya sehat apa enggak? Mengerikan. Berapa tingkat rata-ratanya? Tingkat rata-ratanya 1.330. 13.000.
13.000 sekian. Di atas terus. Iya, di atas terus. Di atas 10.000 Di atas 10.000, 13.000. Tapi poinnya adalah kalau kita lihat bentuk grafiknya, kelihatan bahwa rupiah sama sekali melemah. Rupiah menunjukkan gambaran fundamental makro Indonesia, fundamental makroekonomi Indonesia rapuh. Bang, sebentar. Ya. Kalau kita lihat sempat di bawah 10.000 era Habibie. Jadi ya. Habibie dari 16.000 turun sampai 9.000 kan, nggak sampai 8.000 lebih. Ya. Sampai naik lagi di atas dikit, ya. 11.000 mungkin turun lagi, sekian turun lagi, ya 8.000 sekian atau 9.000. Ya. Itu sampai Juli ya. Iya. Sampai mulai Februari 2004 itu mulai turun lagi, terus mulai Februari 2004 naik lagi dia ke Januari 2005, naik lagi sampai dengan November 2008, puncak lagi, turun lagi, terus naik lagi nggak karu-karuan. Jadi satu dekade terakhir ini dari 2000 berapa? 14, 2015 yang sedikit di bawah 14.000. Joko Widodo memulai dari posisi 13.000 sekian. Iya. Joko Widodo memulai dari posisi 13.000 sekian. Iya, 13.000 sekian di 2014. Mendekati 14.000, betul. Tapi berujung pada posisi sekarang ini 16.415. Ya, itu apa? Bagaimana kita membaca? Nah, penjelasannya di era Habibie sampai jatuh dari 16.000 ke 8.000 lebih hanya karena IMF mencairkan pinjaman. Utang juga. Digelontorin juga. IMF mencairkan pinjaman dan ditaruh di Bank Indonesia. Sehingga publik menyatakan cadangan devisa Indonesia cukup aman. Apa artinya? Indonesia sedang membeli trust. Di situ trust itu. Jadi financial trust dibeli lewatnya namanya pinjaman dari IMF. Membeli kepercayaan. Dan bahasanya membeli kepercayaan. Lewat nama baik IMF. Ditaruh duit 1 miliar US dollar. Karena dia gitu. Maka membaiklah dia. Husnul? 1 miliar atau cuma berapa triliun? Saya ingin mengatakan sama Husnul, 1 miliar itu tidak dipakai. Dia tetap berada di duduk di BI. Tidak digelontorin. Nggak bisa. Cuma sekedar IMF sudah backup kok. Anda percaya deh. Gitu. Jadi trustnya itu yang disampaikan. Bahwa di balik BI ada IMF. Gitu. Maka terjadilah ini. Kepercayaan itu. Tapi kebijakan itu mengakibatkan naik lagi. Maka terjadi konflik-konflik antara Gus Dur dengan Mega, mengakibatkan naik lagi 10.000 lebih. Begitu Mega berkuasa, turun lagi dia. Betul. Turun lagi dan terus naik lagi, terus naik lagi, terus naik lagi. Naik lagi di 2008. Terus dan seterusnya. Nah, ini berbagai kebijakan yang muncul di sini tidak mampu mengatasi fundamental makroekonomi Indonesia yang rapuh. Sekarang kita lihat rapuh itu kalau dia nggak rapuh, Husnul, mestinya nilai tukar itu stabil dalam harga yang wajar. Iya. Karena kita pakai yang tadi ya, bukan fix ya, bukan fixed rate ya. Bukan. Kan ada 3 model. Ya. Ada fixed rate, lalu ada managed floating, jadi mengambang terkendali, ada free floating. Nanti ini pun berhubungan real effective exchange rate atau nominal effective exchange rate. Itu bisa itu hitungannya secara moneter tuh lebih dalam lagi di situ. Tapi saya ingin mengatakan pada pemirsa, gambar yang Anda sedang saksikan ini menunjukkan bahwa Anda tidak bisa mengelak, kita tidak bisa mengelak fundamental makro. Dampak dari sini kelihatan sesungguhnya, Husnul, itu pada yang namanya di sini menarik, Husnul. Ini apa ini? Pada namanya perkembangan simpanan falas sampai dengan Februari 2024 dan seterusnya. Anda tahu apa yang terjadi? Tabungan pada falas menurun, deposito pada falas menurun. Cuma gironya yang naik 10,54%. Menarik kan? Ya. Tapi dilihat dari angka nominalnya, sesungguhnya turun. Karena pada posisi 2023 Desember 2023 masih ada 761,5 triliun. Tetapi di Februari 2024 jumlah gironya pada simpanan falas 686 triliun. Iya. Apa poinnya? Kalau dalam angka-angka ini menyatakan bahwa memang pengaruh jatuhnya nilai tukar begitu dahsyat di perbankan. Ini kelihatan.
Jadi saya inget ini Bang, Muhammadiyah mau narik 15 triliun dari BSI. Tapi di sini gambaran. Terbukti di sini. Terbukti di sini. Jadi sama. Terkonfirmasi di sini. Terkonfirmasi lagi adalah di sini menarik Husnul. Menarik di sini. Kalau pada cerita kredit modal kerja di Januari 24 3.136 triliun, maka pada Februari 24 gitu ya, itu jatuhnya 3.153 triliun. Apa yang terjadi? Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan kondisi yang sekarang, terjadi penurunan. Kredit modal kerja aja turun. Kredit investasi juga sama. 12,8 tahun yang lalu, sekarang ini cuma 11,3 triliun. Kredit konsumen juga sama. 9,5 menjadi 9,3. Total kredit perbankannya menurun 0,5%. Apa poinnya? Ekonomi melemah. Iya, karena kreditnya nggak jalan kan. Falas jatuh, ekonomi melemah. Walaupun mereka bisa bilang, ya kan non-performance kita, kredit bermasalahnya tetap bertahan di 2,7 katanya. Oke, 27,7. Tapi Anda bisa lihat bahwa situasi perekonomian mengalami apa yang disebut dengan stagflation. Stagnan dan inflasi. Ya, ini terbukti. Artinya sesungguhnya kebijakan yang mereka bangga-banggakan selama 10 tahun terakhir ini sukses membawa Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terbaik, tidak memberi manfaat apa-apa di akhir masa jabatan mereka. Wah, itu kalimat penting. Itu yang penting, sehingga dia akhirnya playing politics gitu ya, dengan terrorizing the next regime. Anda punya punya persoalan. Tapi di satu sisi sebetulnya to show off, untuk memperlihatkan bahwa kondisi, dia mau bilang sebetulnya dia gagal kayak gitu loh. Iya. Cuma kenapa mesti harus begitu ya? Nggak ngerti saya, tapi paling tidak kelihatan ya inilah bahwa yang namanya perebutan kekuasaan itu akan berjalan, dilakukan dengan berbagai cara. Karena kepentingan untuk Bang, perlu dijelaskan yang tadi Abang bicara tentang bahwa makroekonomi kita rapuh. Iya. Nah, kalau makroekonomi kita rapuh dengan data-data tadi, rupiah, ya, kemudian perkembangan simpanan falas, perkembangan kredit perbankan dan sebagainya, bunga dan inflasi, bunga dan sebagainya, itu bisa nanti pemirsa melihat. Tapi bagi masyarakat apa? Bagi masyarakat gampang. Daya beli ambruk, harga-harga naik. Asal Anda tahu ya, Husnul. Ada 2 peristiwa penting. Oke. Harga beras di Indonesia adalah harga beras termahal di kawasan ASEAN. Harga beras. Wah, menarik kan? Harga beras di Indonesia adalah harga beras termahal. Mau tidak percaya, saya kasih data Husnul. Wah, ini menarik. Datanya juga. Oke, iya dong. Kita pakai data dong. Harga beras Indonesia termahal. Harga beras di Indonesia itu per kilogram Indonesia per kilogram 0,96 US dollar Indonesia. Myanmar per kilogram 0,43 US dollar per kilogram. Filipina 0,73 US dollar per kilogram. Thailand 0,39 US dollar per kilogram. Kamboja 0,43 US dollar per kilogram. Vietnam 0,4 US dollar per kilogram. Ini apa karena kita impor beras? Pasti. Padahal kan kita juga pasti. Kemarin kita bahas politik beras di kampus kayak gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya Kementerian Pertanian, ya, bagaimana masyarakat masih menanam beras sendiri, tapi nanti bibit mahal dan sebagainya. Tapi ini ya tinggi banget kan. Nah, salah satu penyebab harga beras mahal, mereka bilang biaya distribusi mahal. Logika ekonomi menyatakan, begitu Anda menyebut biaya distribusi mahal, maka pembangunan jalan tol tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Yang kedua lagi, kalau tahu distribusi mahal, kenapa minyak dinaikkan? Maksudnya bensin dan sebagainya kan karena punya ketergantungan impor. Semuanya impor itu berurusan dengan dolar, semuanya akhirnya
Ya itu tadi ya, makroekonomi dan yang menarik. Bisa waktu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dia bilang begini, harga beras kita tidak pernah di atas harga eceran tertinggi, bahkan kedua terendah, kata Syahrul Yassin Limpo. Berikutnya kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, siapa bilang harga beras kita tertinggi? Cek saja Google, harga Singapura berapa? Harga Singapura tetap 0, baik sekali. Sekarang Kepala Badan Pangan Nasional Ari Prasetyo Adi menyatakan, bandingkan saja dengan negara lain. Itu kita sudah bandingkan. Kadang-kadang ya pemerintah ini, para pejabat, Anda jangan sekedar menyampaikan statement yang bahwa Anda sudah sukses dengan harga kita. Kayak minyak dulu kayak gitu, yang gas ini, bensin premium, lebih murah dan sebagainya. Tapi Anda tidak pernah berpikir tentang berapa sih kemampuan rakyat, gaji rakyat, upah rakyat, ya. Anda bandingkan, tapi Anda nggak membandingkan berapa gaji di Singapura, berapa income di Singapura, compare dengan kita, berapa persen untuk bayar beli bensin dan berapa persen untuk bayar beli beras. Artinya begini, kalau pertanyaan soal kayak gitu, berapa besar sesungguhnya negara menanggung public services bagi rakyatnya? Berapa besar negara menanggung public goods untuk rakyatnya? Fungsi negaranya. Fungsi negara. Sehingga akhirnya kosnya rendah. Prestabilitas terjadi, harga stabilitas harga terjadi. Sementara kalau Anda bandingkan, selalu berbangga ria membandingkan karena gaji Anda yang dibayar oleh rakyat sebagai pejabat, menteri atau direktur apa itu nggak kehitung dibandingkan gaji kita yang ASN. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang saya masih punya gaji ASN. Lah kalau rakyat gimana yang kemudian jualan air di lampu merah? Nah, pertanyaan Nusnul bisa saya jawab. Akhirnya judi online dan gitu. Pinjol. Dua-duanya judi dan online. Negara tidak hadir untuk bisa menyelesaikan masalah itu tadi makroekonomi yang dan pihak-pihak tertentu memanfaatkan kredit gap dengan pinjolnya, pihak-pihak tertentu memanfaatkan harapan untuk punya uang banyak melalui judi online. Dan Anda tahu apa dampaknya? Dampaknya apa? Luruhnya keluarga. Dan itu pernah kita ngomong sekian tahun lalu. Udah bahas. Nah, ini pemirsa juga bisa lihat perceraian akibat judi online pada 2023 itu bisa tersebar. Nanti pemirsa kita bisa. Bang, sebentar. Kalau kita bahas sedikit tentang judi online, ya kan tadi makro, kan kalau kita pakai logiknya kan, makroekonomi rapuh, negara tidak, ya negara masih ngasih bansos yang kayak gitu-gitu. Tapi bansos itu apa dampaknya kepada rakyat? Inflasi terkendali. Nah, inflasi terkendali. Inflasi cuma 2,7 loh. Itu mereka bilang hebat inflasi. Karena dihitung dari bansos yang 500 triliun itu tadi. Tingkat kenaikan harga yang terjadi itu ditutup dengan bansos sehingga inflasi terkendali. Gitu. Tapi dia bangga inflasinya terkendali, tapi lupa 500 triliun untuk bansos kayak gitu anggarannya. Kosnya tinggi di dalam konteks itu. Nah, jadi balik lagi terus kemudian pinjol ini siapa? Nah, sebenarnya maksudnya di dalam kerangka finance ya, state finance, negara di dalam konteks itu yang tadi Bang Nursi ya itu dimanfaatkan oleh mereka yang mau bermain di level itu. Jadi gini, pinjol itu menggambarkan satu credit gap. Artinya permintaan dana dari masyarakat demikian tinggi, terjadi kesenjangan karena perbankan punya arus macam-macam. Lalu mereka mempermudah melewat fintech. Namanya fintech, financial technology. Lalu kemudian mereka memberikan pinjaman, dan ketika pinjaman mereka kenakan bunga tinggi, masyarakat tidak punya jaminan akan pendapatan karena kegagalan APBN melakukan distribusi dan alokasi. Jadi kegagalan alokasi dan distribusi. Sebetulnya ini unemployment, membuka lapangan kerja. Itu tadi. Jadi cuma distribusi dalam konteks itu membuka lapangan kerja. Iya tadi distribusi dan alokasi gagal, dan distribusi gagal. Okay. Maka terjadi kegagalan pembayaran pinjol. Karena APBN tidak membuka lapangan kerja. Dan itu bunga berbunga. Pasti. Nah, jadi ada yang utang hampir cuma 2 juta bisa jadi sampai saat yang sama seperti kasus di Surabaya. Seorang polisi yang punya gaji sekian, dia pakai untuk berjudi online, istrinya marah dibakar. Lain lagi nih, pinjol itu pinjaman online. Iya. Yang dulu
terbuka lebar gara-gara mahasiswa IPB, ya kan? Banyak sekali mahasiswa IPB yang kemudian pinjaman online. Ternyata tidak cuma mahasiswa IPB, bahkan anak-anak SMA yang 17 tahun juga terkena karena itu cuma butuh KTP sudah dan nomor rekening. Kalau 17 tahun bisa nomor rekening. Bahkan itu orang tuanya nggak ada. Ini ada kasus di tetangga saya di Depok situ. Itu sampai ibunya, orang tuanya jual rumahnya karena dia tidak tahu anaknya sudah kebulut dengan pinjol. Nah, itu kalau kita pinjamannya online. Tapi ada lagi, kenapa anak-anak kok suka pinjam online? Tadi main games, main judi online. Lah ini kok rentetannya kok begitu ya? Kita sebetulnya masalah apa ini? It's a part of financial terror. Ya tadi balik lagi ya. Jadi ini terorisme, financial terror tadi, terrorizing, financially, itu tidak hanya cuma negara. Di level makro, juga di level mikro. Tapi juga di level individu. Iya, di level mikro itu namanya. Dan katanya kita punya OJK. OJK sudah menutup banyak fintech. Sudah lakukan. Tapi kan tetap kredit gap tidak teratasi. Kalau dulu zaman dulu saya waktu kecil itulah yang disebut pinjaman KIK. Bukan canda pula yang pokoknya jerat kita di kampung-kampung itu. Oh, rentenir itu, kredit canda kulak itu. Canda kulak kan masih bank. Masih bank ya? Enggak, yang orang itu loh. Iya, kredit. Kok jadi lupa? Kredit apa ya? Ada kredit, kalau nggak salah kredit inang-inang gitu namanya. Yang kayak gitu-gitu. Dan itu masih ada loh kayak di pasar, di ini yang di tempat. Itu kan namanya kredit subuh. Kredit subuh. Jadi artinya gini, Osnul. Kalau kita lihat begini, itu berarti ribut kita tentang judi online, ribut kita tentang yang namanya pinjol, ribut kita tentang utang negara menggambarkan krisis sistem keuangan, krisis kebijakan keuangan. Itu semua. Jadi gambaran teror keuangan itu menggambarkan krisis pada sistem dan kebijakan keuangan. Atau kesalahan. Udah pasti. Kayak gitu ya. Udah pasti salah. Kegagalan. Loh, katanya kan begini logikanya. Anda bangga dengan yang namanya sumber daya alam. Anda bangga dengan menyatakan bahwa sekarang ekspor sudah surplus. Anda bangga dengan smelter. Dari 18 smelter sudah sukses 11 smelter. Oke, fine. Tapi kenapa kemudian kebijakan keuangan seperti sekarang? Dari mulai makro sampai dengan mikro berantakan. Iya, berantakan ini. Gimana tuh? Gimana logikanya coba? Ya kemana itu yang kekayaan-kekayaan tadi? Nah, kalau cerita ekspor, saya sudah lama menggagas apa yang disebut dengan kebijakan moneter agar setiap ekspor yang diterima harus ditaruh di domestik, bukan ditaruh di luar. Iya. Gagas saya 2002 itu, tapi tidak kan ditutup, telinga mereka nutup semua. Apalagi kemudian orang merasa, mereka bangun nggak aman karena duit di Indonesia, di Singapura semua. Gitu ngelihatnya. Nah, lagi sekarang kita ngelihat. Kita lanjutkan, Bang. Ya, sebentar. Oke. Sana asik. Bisa. Iya, mati dulu. Dikit lagi selesai benar. Udah berapa menit? Udah berapa menit? 37. Makanya berapa menit lagi gue selesai benar. Iya, nggak apa-apa. 1 jam. Menyampai. Bentar lagi selesai. Kita sebentar lagi selesai. Tapi itu haji ya, haji. Oh iya boleh, soal haji gampang. Gampang soalnya. Kan nanti haji sendiri. Haji lebih menarik. Serius. Enggak, ini nanti dia aja sendiri. Mau haji? Apa-apa haji juga ikut tanggapin. Apa? Dari Bogor, dari Depok. Waduh, mau pakai ini orangnya. Kasih kiri kemari. Aku juga udah pernah. Kita udah pernah kan berkali-kali di IC Derisa juga udah pernah kita. Iya. Oh, ini ada mantan raja judi jadi one team press. Iya. Siapa namanya? Judi itu melibatkan tentara dan polisi. Iya, udah. Kalau dibongkar semua, maka para jenderal-jenderal itu semua. Itu masalahnya. Dewe bandara itu. Ini kelimpungan karena Samuel udah ketangkap duluan. Kalau Samuel udah ketangkap tenang aja, hanya rata. Karena Samuel udah ketangkap, pembagian nggak rata sekarang. Ya, itu problem pembagian.
Tapi sebenarnya mereka sedang mencari isu untuk menarik simpati. Dari pengalihan isu Gibran disingkirkan. Itu yang gue bicarakan kedua. Saya Itu. ambil untuk ininya apa yang saya ambil kayaknya yang ini tadi deh, yang lebih menarik. Saya tertarik masalah pinjol dan judi online yang terrorism finansial itu. Iya, ini judulnya memang itu teror finansial. Enggak. Judulnya memang itu. Tetap kita, karena kita kan nggak cuma kepada masyarakat saja, tapi kita kepada istana. Iya, Jadi ini semua sebetulnya gitu. yang tadi finance itu semua orang nggak semua orang bisa ngerti. Iya. Tapi yang ngerti itu adalah istana dan sama lapangan banteng, sama yang namanya air muncrat. Mainnya. Baru kemudian dampaknya ke masyarakat baru kemudian. Iya. Oke, itu terus. Ini mau e-commerce atau enggak? Mbak, Enggak, kita langsung, langsung. Langsung nanti. Ya. Ya. Bang Nursi, kita lanjutkan. Jadi kalau tadi kita bahas tentang yang makroekonomi rapuh, ya, dan jadi dari level negara rapuh, kebijakannya rapuh, kemudian dampaknya ada gap tadi, dampaknya pada pinjol dan judi online, karena masyarakat akhirnya nggak ini ya. Mereka itu kalau sudah pegang HP, terus ada judi, dia nggak kerasa kan karena nggak kelihatan. Saya aja kalau menggunakan e-banking itu lebih tidak terasa dibandingkan kalau saya harus pergi ke bank, saya ngelihat, oh ini saya sudah spending berapa. Tapi kalau dengan e-banking kan cuma tek, udah nggak tahu psikologinya gitu ya. Nggak, ini maksudnya kan pengalaman individu yang kitanya masih sangat dengan consciousness, kesadaran. Betul. Nah, balik lagi tadi kepada pinjol tadi, atau yang tadi Bang Nursi jelaskan tentang gapnya tadi, itu sebetulnya bagaimana? Ini Mantimpres kita ada yang mantan bandar judi ya. Jadi sebenarnya kalau judi ini dibongkar, banyak pihak yang terlibat. Iya, nggak cuma aktor ya. Lembaga gitu akan terlibat. Membawa lembaga dan marwah dari lembaga ini. Bahkan pengumuman dari PPATK menunjukin DPR kena, ini kena, Kementerian Kominfo kena, ini gawat. Loh, itu apa hubungannya dengan yang kemarin? Nggak ada. Nah, jadi poinnya kalau kita lihat dari konstruksi judi online ini, orang Indonesia terlampau berharap banyak untuk terlampau ingin memperoleh sesuatu dengan jalan pintas, dengan cara mudah. Memperoleh sesuatu dengan jalan pintas dengan jalan mudah itu karena akibat propaganda materialisme. Betul. Jadi kata kuncinya suksesnya kampanye materialisme itu suksesnya apa dampaknya secara psikologis? Orang akan berburu dua, Usnul. Berburu harta sekaligus sudah berburu tahta. Maka terjadi penghalalan segala cara untuk memperoleh tahta, penghalalan segala cara untuk memperoleh harta. Jadi kayak kemarin pemilu. Iya. Yang Anda bilang, semuanya. Awas tuh jabatannya nggak halal tuh. Anda bilang kan? Itu bukti pernyataan Anda bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh tahta. Keluar uang sampai belasan miliar untuk jadi anggota dewan. Kemarin ada yang mengatakan sampai 500. Enggak 100 sekian lah. Begitu ya? 500. Iya, kemarin ada itu 100 sekian. Gitu. Yang Jakarta itu. Iya, makanya. Jadi begitu ada cerita. Nah, sebagai penutup, Usnul, apa jawaban pemerintah dengan kondisi sekarang ini untuk fiskal 2025 kan gitu mestinya? Iya, kan karena suksesi kepemerintahan. Sukses pemerintah. Dia meneror calon pemerintahan berikutnya dengan urusan membayar utang dan membayar pokok maupun termasuk dengan kondisi mikro yang kayak gitu. Lalu mereka jawab dengan di makronya kayak apa di fiskal. Nah, mereka bilang, iya nih. Postur makro fiskal. Iya, struktur makro fiskal. Iya. Nah, di situ kelihatan ada peningkatan dengan rancangan pertumbuhan 5,1%, 5,2% di 2025. Mereka bilang pendapatan negara akan naik 12,14% terhadap PDB dengan optimum 12,36%. Belanja negara akan naik 14,59% sampai dengan 15,18%. Itu yang terjadi. Ini sebetulnya sumbernya mana? Sumbernya Badan Anggaran DPR. Jadi beda dengan Menteri Keuangan yang tadi yang meneror tadi. Ini kalau di sumbernya Badan Anggaran DPR itu berarti termasuk Kementerian Keuangan. Iya. Dengan Komisi 11. Dengan Komisi 11 dengan Badan Anggaran. Makanya di situ disebut kesepakatan Komisi 11 dan Komisi 7. Gitu. Di situ kelihatan. Ada juga kesepakatan Panja Banggar di situ.
Nah, gambaran yang paling nyata adalah begini Husnul, bisa kita lihat. Keseimbangan primernya tetap negatif. Artinya negara tetap membutuhkan pinjaman untuk menutup bunga dan cicilan. Itu keseimbangan primer. Atau yang kemarin sudah mulai dilempar-lempar isu tapera. Iya, tapera segala macam itu udah kelihatan. Itu sebetulnya dalam rangka yang kayak gini-gini ya. Iya, nah di situ juga kelihatan defisit anggarannya bergerak antara 2,45 sampai dengan 2,82. Nah, sementara kesepakatannya 2,29 sampai dengan 2,82. Minus ya, kesepakatannya minus ya. Yang menjadi masalah adalah debt ratio-nya. Dia berada di level 37,82 sampai dengan 38,71. Artinya sesungguhnya APBN terbebaninya memang tinggi karena di atas 30. Bayar utang tadi. Iya, baru utang tadi. Nah, kalau negara sudah begitu, baru utang dan dia akan utang lagi. Utang lagi. Yang tadi dikatakan ya kenapa masih ini karena sudah cair utangnya. Jadi memang ada. Jadi indikatornya. Ekonom. Ini kesalahan Dika ini gimana? Memang. Tapi indikatornya menjadi begini. Ini bukti bahwa sesungguhnya Indonesia cuma menjadi pusat penghisapan. Baik penghisapan sumber daya alam maupun penghisapan keuangan. Ini bukti. Angka-angka ini membuktikan gitu. Sebetulnya kalau pemerintahnya yang menang itu jujur, kemudian barokah, kemudian rakyat disuruh berapa sih kalau kita misalnya yang punya duit, oke, ayo kita, ini negara ini. Cuma persoalannya kita tidak mau mengurus, tidak mau yang chip in gitu ya, menyelesaikan persoalan finansialnya negara ini. Karena apa? Ya karena rezimnya korup. Rezimnya ngawur di dalam mengambil kebijakan ya, yang nggak perlu ngapain mengeluarkan dana sebesar itu untuk IKN. Rezimnya menggunakan berlebih-lebihan dalam infrastruktur yang nggak ada. Tadi kan kalau kemudian infrastruktur jalan tol dibangun dan sebagainya, mestinya distribusi lebih murah, harga logistik murah. Tapi kan itu ini swastanisasi. Iya. Apa yang terjadi? Kemarin kita ngobrol banyak sekali yang mengatakan mahal sekali sih pergi ke Surabaya lewat tol juta. Ya kan? Lebih baik aku naik Argo Bromo. Selesai. Argo Bromo lebih murah, nggak usah bayar itu baru bayar tolnya loh ya, belum bayar bensinnya, belum dan dia perawatan mesin dan capeknya. Udah. Jadi terus kemudian dampaknya pada judi online akhirnya rusak keluarga, dampaknya pada pinjol akhirnya rusak dari mahasiswa, dosen, artis, siapa aja nggak kena, semua kena. Ya. Nah, terus bagaimana cara kita tadi? Nah, di situ tadi yang saya bilang ternyata kebijakannya harusnya bagaimana? Mestinya alokasinya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, tapi kalau kita mau diberdayakan, tapi kalau diberdayakan kemudian akhirnya cuma diambil oleh rezim, mana mau gitu. Nah, itulah masalah. Trustnya nggak ada. Jadi kalau melihat dari postur makrofiskal 2025 dalam kurung persentase terhadap PDB, saya melihat dalam kerangka akar kebijakan, akar sistem keuangan ini tidak berubah. Tapi kan rezim mau enaknya saja kan, tax dinaikkan. Nah, itu kan sama dengan menghisap. Nah iya, tax dinaikkan. Ini maksud saya, Bang Nursi, coba kita pikirkan. Kalau dia mau minta kayak tapera, rakyat disuruh bayar, nggak ada trust. Jadi kan yang harus dilakukan kan dia harus bisa membangun trust. Gini Husnul, APBN itu sebenarnya harusnya memberikan uang kepada rakyat. Iya. Dan pada saat yang sama dia juga boleh ngambil uang dari rakyat. Persoalan pokoknya, dia memberikan uang lewat alokasi belanja, dia ngambil lewat pajak. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, mana lebih besar? Dia ngambil lewat pajak atau dia beri lewat alokasi? Nah, mari kita lihat. Ya kan pendidikan. Sekarang mahasiswa mahalnya setengah mati. Dan bahkan dikatakan lagi. Kesehatan. Pakai dikatakan lagi. Iya. Oh iya, tersier pergadian. Aku tuh sakit hati. Orang yang sudah mengajar di bukan sakit hati dalam arti sakit hati ya. Iya. Kok ini orang nggak ngerti sih jadi menteri gitu ya. Yang harusnya kayak di Kuba aja dari SD sampai S3 gratis.
negara yang biayain kayak gitu kan. Tapi kan bukan komunis, Anda bandingannya Kuba sih. Saya nggak mau bandingin. Enggak, mestinya bandinginnya dengan langsung dengan Cina yang 1,4 miliar. Ya komunis juga kayak gitu. Tapi minimal dia materialisme tegas gitu. Sosialisnya tegas gitu. Ya. Tapi kan di sana juga ini cuma heran aja partai politik larinya ke Cina. Semua rezim larinya ke Cina. Anda tahu nggak sih Cina itu otoriter, komunis, nggak percaya Tuhan kayak gitu, ngerti nggak kayak gitu? Oh enggak kok, kita pergi yang di Islam. Anda ngerti nggak Islam di sana itu hidupnya seperti apa kayak gitu ya? Nah yang kayak gitu-gitu ini penting. Maksud saya gini Bang, buat apapun, bagaimana dia akan bisa mengambil trust dari rakyat kalau kondisi rezim elitnya cuma adigang-adiguno. Kalau itu pertanyaannya, maka pertanyaan muncul juga jawaban dengan pertanyaan. Apa arti sumpah jabatan bagi Anda? Iya itu nanti dihisap susah lagi. Gitu. Demi Allah, gitu kan? Demi Allah, saya akan nggak balik lagi dalam konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan dulu ya. Atau mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan rakyat Indonesia ya di dalam konteks yang tiga itu keadilan dan sebagainya itu kan lebih ke arah kualitatif tingkat itu. Nah kalau negara yang selalu klaim bahwa dia bisa melakukan mensejahterakan, tapi kan semua data menunjukkan rusaknya, rapuhnya. Yang menarik mereka menyatakan gini rasio bakal turun. Gapnya itu. Padahal pada saat yang sama ketika kita saksikan. Bagaimana ngomong gini rasio turun kalau pinjol dan judi online sudah merusak dan akibatnya yang data yang dikasih Bang Nursi ini akibatnya perceraian. Jawabannya satu, Usnul. Ini seluruh Indonesia loh, dari Aceh sampai seluruh Papua. Indonesia. Iya, memang seluruh Indonesia. Tapi yang paling banyak di mana ya? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat di situ akibat judi. Jawa Timur. Jadi balik lagi Usnul, kalau permintaannya begitu Usnul. Iya, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Berarti di negeri saya itu Bang. Iya. Jawa Timur ceritanya. Jawa Timur 415. Ya. Jadi ya ini yang terekam ya datanya. Terekam. Kita ya nggak tahu ya nggak terekam. Artinya kita berhadapan dengan masalah apakah mereka punya sikap amanah enggak dalam menjalankan kebijakan. Balik lagi leadership ya. Leadershipnya ujung-ujungnya dari semua ini pemilu tidak menyelesaikan masalah. Ya, tapi terus kalau ngomong pemilu tidak menyelesaikan, jadi kita nggak usah pemilu saja. Bukan itu. Pemilu halal, barokah. Jangan kemudian Anda merebut kekuasaan dengan menggunakan bansos, menggunakan uang negara, uang rakyat. Akhirnya setelah pemilu, Anda kembalikan pemilu sesuai dengan semangat nilai-nilai kejuangan future of election. Iya, itu adalah kejuangan para pendiri republik, fair, bebas dan jujur. Nah, berarti tetap kembali ke dalam cara berpikir founding fathers, para pendiri republik. Saya kira gitu, Senang. Iya. Jadi teror keuangan ini selalu terjadi kalau di dalam suksesi. Tapi hari ini sebetulnya kondisi dulu di 98 kan nggak ada pinjol atau judi online karena memang terkenal lapis atas. Cuma mereka terlokalisasi kayak gitu kan, lokalisasi judi kayak gitu kan. Dan sekarang kan semua bisa dengan teknologi. Dan yang terkenal sekarang sangat mudah. Anda bisa melakukan, Anda bisa ini judi di tempat saya juga sering kok mau pinjam sekian kayak gitu. Not interested, tapi tetap aja dapat. Gimana itu caranya menghilangkan? Ya itu Kominfo kerjanya. Oh, ternyata mereka juga Kominfo kerjanya. Nah, baik, Ustaz. Saya kira kita sudah menyampaikan pikiran-pikiran kita. Caranya adalah memperbaiki anggaran agar alokasi itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Agar alokasi itu menimbulkan distribusi yang melahirkan rasa keadilan. Agar alokasi itu memenuhi amanat konstitusi. Bahkan eksploitasi ekstraktivisme resources juga jangan dikuasai oleh satu segelintir orang, tapi untuk rakyat. Ini kan
Kita udah bahas belum ya? Itu Husnul bicara. Nggak, maksudnya kan tidak cuma alokasi tapi produksi keuangannya dari mana? Artinya Husnul bicara di penerimaan. Saya bicara di pembiayaan. Iya, Nah, kalau kita bicara struktur di penerimaan, mari kita perbaiki dulu struktur perpajakan, struktur PNBP dan hibah. Nah, sementara ini asal Husnul tahu, masyarakat sesungguhnya tergambar dihisap karena pendapatan negara, penerima negara berbasis pada perpajakan besarnya berapa? 75,06%. Artinya apa? Karena itu besar tergantung dari PPN dan PPH, maka sesungguhnya masyarakat dihisap. Gitu. Kalau saya terusin sampai ke situ, dihisap bukan dihisap. Mereka yang akan dihisap. Ini dihisap. Jadi, nih, saya sebenarnya nggak enak saya ngomongnya, tapi saya nggak apa-apa. Soalnya kan dari tadi alokasi. Dapat dari mana? Karena mereka biasanya akhirnya ya pajak dinaikkan. Kan biasa, padahal di dalam, kalau saya belajar dulu di Australia atau di Amerika, kalau election itu kampanyenya ini, read my lips. Saya tidak akan menaikkan pajak. Kalau sekarang enggak. Mereka cuek aja itu pajak. Apa artinya read my lips? Ya, honest. Read my lips. Read artinya read my lips. That's honest. Honest. Sekarang pertanyaan, emang ada di Indonesia honest? Cukup. Nanti kita bahas lagi bagaimana kemudian nanti dampaknya di dalam konteks ini. Pemerintahan mendatang. Bagaimana mereka akan merencanakan kayak gitu ya. Model dari, saya nggak tahu bagaimana nanti rekrutmen dan sebagainya, kabinet dan sebagainya di pemerintahan mendatang. Sampai di sini pemirsa IC Trilso, ikuti terus program IC Trilso, Iksanuddin Nursi dan Husnul Maria. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.